Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga anak-anak tetap semangat belajarnya meskipun kita belajar dari rumah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dapat menjadikan ilmu yang barokah serta manfaat bagi kita dan seluruh orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Mari anak-anak kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa anak-anakku, jikalau anak-anak hendak keluar dari rumah, jangan lupa protokol kesehatan yang telah pemerintah anjurkan kepada kita semuanya dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak supaya penyebaran mata rantai virus corona ini dapat segera berakhir. Untuk pelajaran pada pagi hari ini kita melanjutkan tentang perjuangan Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah dalam sistem perekonomian. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah hijrah ke Madinah atau ke Yasrib untuk menyebarkan agama Islam, karena Rasulullah sebelum ke Madinah Rasulullah menyebarkan agama Islam di kota Makkah, tapi beliau di sana mendapatkan banyak cobaan, banyak halangan dari kaum Quraisy, bahkan dari pamannya sendiri Abu Lahab. Rasulullah mendapatkan tantangan dan lain sebagainya, sehingga Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke kota Madinah bersama sahabat-sahabat lainnya. Di kota Madinah Rasulullah sangat disambut antusias sahabat-sahabat dari kalangan Ansor dan lain sebagainya. Rasulullah sangat disambut begitu gembiranya karena di sana sudah memiliki agama dan membutuhkan pemimpin. Selanjutnya Rasulullah membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi. Bagaimana Rasulullah membangun kegiatan Madinah dalam perekonomiannya? Pertama, Rasulullah mendirikan masjid. Masjid sendiri Rasulullah bangun tepat di samping rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Rasulullah membangun bersama-sama para sahabat Ansor, sahabat Muhajirin dan lain sebagainya untuk pusat ibadah, pusat dakwah, dan juga pusat belajar mengajar atau pusat tukar pikiran pendapat mengenai kemajuan bagaimana ekonomi yang hendak ingin dicapai supaya masyarakat Madinah ini semakin sejahtera dalam proses ekonominya. Yang kedua, Rasulullah mendirikan pasar. Dengan mendirikan pasar terletak tidak jauh dari Masjid Nabawi, Rasulullah bersama para sahabatnya mendirikan pasar supaya masyarakat Muslim di sana mengenal ajaran agama Islam dengan cara berdagang yang adil dan jujur, di mana untuk juga memutar perekonomian masyarakat Madinah agar lebih stabil dan juga tidak ada unsur seperti riba
dan lain sebagainya yang dilakukan oleh kaum Yahudi terlebih dahulu, karena kaum Yahudi dahulu melakukan perdagangan dengan cara pergadaian dan riba, sehingga pihak yang dianggap mempunyai semua hal perdagangannya akan berkuasa. Akan tapi setelah Rasulullah ke Madinah dan membangun masyarakat melalui ekonomi, Rasulullah membangun dengan cara perdagangan agar kondisi ekonomi stabil dan jujur dan adil. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ahlallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, bagaimana Rasulullah membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi, yakni dengan membangun jalur perdagangan. Rasulullah berserta masyarakat Madinah dan juga para sahabat Ansor serta Muhajirin membangun jembatan-jembatan yang dapat menghubungkan antara lembah satu ke lembah yang lainnya, supaya mereka dalam transaksi perdagangan dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan antara orang yang berada di lembah ini dan berada di lembah yang lainnya, supaya kekuatan Islam di masyarakat Madinah terjalin dengan kuat. Selanjutnya, memerintahkan untuk membayar zakat. Pada tahun kedua Hijriah, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membayar zakat fitrah yang dikeluarkan pada setiap bulan Ramadan, baik itu berupa anggur, kurma, dan biji-bijian yang lainnya. Sehingga dengan adanya mengeluarkan zakat akan terjalin hubungan yang baik antara penerima maupun pemberi zakat. Untuk pengeluaran zakatnya oleh kaum muslimin itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun tua. Setelah Allah mewajibkan membayar zakat, maka kaum muslimin dan lain sebagainya saling mengeluarkan zakat pada setiap bulan Ramadan. Selanjutnya, mengenai membayar jizyah. Jizyah yaitu upeti yang harus dibayar oleh orang yang beragama non-muslim yang tinggal di kawasan orang Islam. Pada waktu itu di kota Madinah sendiri tidak hanya orang muslim yang berada di sana, akan tetapi juga ada orang Yahudi, orang Nasrani dan lain sebagainya. Mereka membayar jizyah atau upeti 1 dinar setiap 1 tahun, gunanya untuk memperoleh perlindungan dari kaum muslimin. Sehingga ketika mereka membayar jizyah, mereka akan memperoleh perlindungan. Akan tetapi ketika itu kaum Yahudi maupun kaum Nasrani menimbulkan rasa kecemburuannya, supaya rasa kecemburuannya ini tidak berlarut-larut dan menjadi masalah yang besar, maka Rasulullah memberikan peraturan yang berlaku, yang disebut di sana adalah Piagam Madinah. Dan juga Rasulullah sendiri mempersatukan kaum Muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan seluruh harta bendanya dan mengorbankan seluruh nyawanya untuk berjuang bersama Rasulullah, untuk pindah atau untuk hijrah bersama Rasulullah ke Madinah, untuk dipersatukan kepada kaum Ansor. Oleh karena itu, Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah melalui beberapa cara. Yang pertama, menempatkan orang fakir miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal untuk tinggal di masjid yang disebut
al-sufah, yang dimana mereka tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai biaya, akan tapi mereka tinggal di sana, mereka belajar bersama Rasulullah di sana dan lain sebagainya. Yang kedua, bekerja sama untuk membuka lapangan pekerjaan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Mereka bekerja sama untuk menstabilkan ekonomi yang mereka dapatkan dan lain sebagainya. Yang ketiga, Rasulullah mengajarkan kepada kaum muhajirin untuk mempunyai modal dalam berdagang, karena di Madinah sendiri banyak sekali penduduknya, yakni yang selalu mata pencahariannya selain bertani ada juga berdagang. Maka Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kaum muhajirin supaya mereka bisa berdagang. Selanjutnya, bagi mereka yang tidak mempunyai modal dalam berdagang, Rasulullah menganjurkan agar mereka menggunakan cara lain, yakni seperti bercocok tanam, sehingga modal dan hasil yang mereka peroleh dapat memperkuat kestabilitasan ekonomi masyarakat Madinah sendiri. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada pelajaran pagi hari ini mengenai Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi, supaya materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa anak-anak selalu semangat dalam belajarnya, meskipun kita belajar dari rumah, dan juga selalu menjaga kesehatannya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.